Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin kembali berbagi inspirasi kepada para sahabat virtual. Inspirasi kali ini tentang sholat, tetapi saya yakin pembahasan kali ini itu masih sangat asing bagi kita semua, atau mungkin bahkan di antara sahabat virtual belum pernah mendengarkan sama sekali, karena memang ini adalah murni hasil elaborasi ilmu yang saya pahami selama ini. Jadi selama ini saya yakin para sahabat virtual hanya memahami sholat dalam perspektif fikih. Bagaimana rukun-rukun sholat, bagaimana gerakan-gerakan sholat yang sesuai sunnah dan sebagainya, atau dari perspektif teologi, bagaimana sholat itu akan ujungnya adalah surga dan sholat menjadi kunci dari segala amal perbuatan kita. Itu yang pada umumnya yang selama ini sering kita pahami. Tetapi kali ini saya ingin membahas tentang sholat dalam perspektif Ebbets, filosofi Ebbets. Saya yakin ini yang sudah mulai para sahabat virtual merasakan bahwa iya betul masih asing bagi kita. Jadi kembali pada pembahasan sholat dalam perspektif Ebbets. Jadi sekali lagi selama ini sholat hanya dilihat dari perspektif Ebbets. Dan terkadang sholat hanya berorientasi terkait akhirat saja. Padahal idealnya sholat itu adalah atau bekas sujud kita itu terbentang dalam realitas sosial kita. Saya punya tulisan judulnya membentangkan bekas sujud dalam realitas sosial. Jadi idealnya sholat itu terbentang dalam realitas sosial kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi cara-cara kita dalam mengambil keputusan. Idealnya seperti itu. Jadi supaya lebih dahsyat, lebih meskipun pragmatik itu kita melihatnya dari perspektif Ebbets. Lalu bagaimana maksudnya perspektif Ebbets? Artinya apa? Bahwa Allah menurunkan satu hukum di dalam alam semesta ini dan tanpa kecuali dalam diri kita. Jadi Allah menurunkan satu hukum atau sunnatullah di alam semesta ini tanpa kecuali dalam diri kita. Apa itu? Bahwa segala sesuatu yang dibiasakan, yang sering diulang-ulang, itu idealnya adalah memberikan bekas dalam kehidupan kita, memberikan bekas sesuai dengan yang dilakukan. Sebagai contoh, kita masuk kebun, kita bisa pulang kembali ke rumah karena apa yang ditandai adalah jalanan. Kita bertanya, apakah jalanan itu oleh bapak kita, mama kita, kakek kita, nenek kita, tante kita, om kita pernah secara sengaja membuat jalanan? Pasti jawabannya tidak, kecuali jalan setapak yang memang dirancang khusus pasti jawabannya tidak. Tapi kenapa terbentuk jalanan? Karena sering dilewati, sering dilakukan, sering dijalani. Jadi ini adalah hukum, ini satu sunnatullah bahwa apapun yang sering dilakukan itu akan memberikan bekas di alam semesta ini, termasuk tanpa kecuali dalam diri kita. Idealnya sholat itu membekas juga dalam diri kita, nilai-nilainya, apa yang kita baca, bagaimana niat kita dan sebagainya, bagaimana gerakan kita, semuanya itu semestinya membekas dalam diri kita dan di alam semesta idealnya. Jadi itu idealnya, sekali lagi idealnya membekas. Hanya saja ada ada keterbatasan orientasi. Kita membatasi orientasi kita sebenarnya. Itu kita seringkali ingin bahwa sholat kita itu, bekas sujud kita itu hanya dalam bentuk jidat hitam sebenarnya. Ini bukan salah, bukan keliru, tapi sangat sempit harapan kita. Sebenarnya sangat sempit dalam harapan kita. Padahal Al-Quran sendiri sudah menegaskan, dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 itu ditegaskan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Idealnya ini membekas dalam diri kita karena memang bacaan-bacaannya dan termasuk terimplementasi, teraktualisasi dalam realitas kehidupan kita. Idealnya seperti itu, karena Ebbets, karena sholat kan diulang-ulang.
minimal 5 kali sehari semalam yang wajib, ditambah sholat sunnah dan sebagainya, itu sudah berapa kali? Berapa kali kita mengucapkan takbir dan sebagainya, berapa kali kita berserah diri kepada Allah dan menegaskan bahwa hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan sebagainya, dan doa-doa yang lainnya berapa kali dalam sehari. Dan sudah berapa lama kita sholat, berapa tahun kita sholat. Idealnya sholat itu membekas dalam diri kita. Saya pernah menegaskan kepada seseorang ketika dalam sebuah perjuangan dia menakuti kekuatan ini, kekuatan itu, saya menyampaikan penegasan, percuma kita sholat kalau kita takut terhadap itu semua. Percuma kita sholat. Idealnya sholat kita membekas dalam realitas kehidupan. Artinya apa? Termasuk juga ya tentu kalau kita merasa kalau sholat kita sudah benar, kemudian proses sudah melewati perspektif habits yang benar, karena mungkin kita meresapi nilai-nilai yang kita baca, makna-makna yang kita baca dalam sholat, gerakan-gerakan sholat kita, idealnya itu mampu memengaruhi sikap, perilaku, tindakan-tindakan kita dan cara kita dalam mengambil keputusan. Jadi sangat aneh. Sebagai contoh saja, saya sering menggunakan ini karena ini adalah satu jenis kejahatan luar biasa, adalah sebagai contoh ketika ada orang yang mengaku sering sholat tetapi termak juga melakukan korupsi. Itu sangat aneh sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku sering sholat lalu masih korupsi, masih melakukan kejahatan-kejahatan, masih sering mengganggu, membuat tetangganya dan sebagainya tidak bisa tentram hidupnya karena perbuatannya, berarti sholatnya masih perlu diperbaiki. Mungkin sholatnya, sehingga yang begitu ya mungkin tetap berlaku filosofi habitsnya, ya, tetap berlaku bekas-bekasnya, tapi bekasnya lain, adalah bekasnya yang tidak sesuai harapan sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran tadi, seperti itu. Jadi idealnya sholat itu adalah makna-maknanya, nilai-nilainya sekali lagi memengaruhi sikap kita. Makanya kita diharapkan memang dalam sholat itu ya pikiran-pikiran kita itu tidak bercabang, supaya betul-betul sebagaimana teori habits, teori kebiasaan itu bisa membekas dalam diri kita, termasuk implementasinya terbentang dalam realitas sosial, dalam bagaimana menjalankan amanah, baik amanah organisasi, bagaimana menjalankan amanah di ketika menduduki posisi jabatan tertentu, apalagi jabatan negara, di mana kita digaji dari uang rakyat. Idealnya nilai sholat kita mampu menjadi basis nilai, menjadi bingkai yang akan atau menjadi tribe yang akan mengendalikan, mengarahkan kita apa yang idealnya yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang patut dan apa yang tidak patut kita lakukan. Jadi idealnya seperti itu sholat kita. Jadi memang idealnya sholat masih penting untuk dilihat dari perspektif habits. Jangan cuma dilihat dari perspektif fikih semata yang kesannya ya masih masih setengah-setengah juga. Kalau kita memang fokus tentu tetap bisa jambung seperti penegasan Al-Quran tadi bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu mungkin jadi para sahabat virtual, sholat kita jangan cuma diorientasikan karena itu sangat sempit, meskipun tidak salah tapi sangat terbatas. Jangan cuma berorientasi jidat hitam, tapi bagaimana sholat kita terbentang, bekas sujud kita terbentang dalam realitas sosial melalui sikap kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita yang sesuai dengan nilai-nilai dan makna daripada sholat yang kita lakukan selama ini. Karena kita sudah puluhan tahun melakukan sholat yang umurnya ya minimal seumuran dengan saya. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat dan tentu semoga yang seperti ini 10 kita sebut 10 menit menginspirasi bisa terus eksis, saya bisa terus berbagi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Itu saja saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.